Selama beberapa ratus tahun, bangsa Tiongkok membangun bangunan yang memanjang di antara wilayah Tiongkok lama dengan wilayah bangsa Mongol dari bangsa utara Tiongkok dan di sisi barat laut bangsa Viking dan bangsa agresor lainnya. Kala itu, mereka membangun The Great Wall of China. Mengapa dan untuk apa mereka membangun tembok masif tersebut? Secara diplomasi, pembangunan itu untuk melindungi bangsa Tiongkok. Suku Han yang merupakan 94% bangsa Tiongkok harus dilindungi. Juga, tembok Cina itu untuk mengendalikan rakyat Tiongkok di dalamnya agar taat dan patuh serta steril dari pengaruh buruk bangsa lain. Membangun tembok Cina itu penuh dengan darah tertumpah, kerja paksa dari para petani, para budak, dan tahanan orang-orang yang memberontak yang mengerjakannya di bawah kendali militer yang bengis atas nama untuk kemakmuran dan keamanan Tiongkok. Inilah awal dari tradisi yang bertahan ribuan tahun di Tiongkok. Setiap raja baru, dinasti baru, selalu menambahkan panjang tembok tersebut selama hampir 1000 tahun menggunakan cara yang sama, yang kejam secara tirani. Saat ini Tiongkok punya emperor atau maharaja yang bernama Xi Jinping juga melakukan hal yang sama dengan membangun narasi melanjutkan pembangunan tembok Cina dalam tanda kutip. Juga dengan kampanye yang sama dengan raja-raja Tiongkok pembangunan tembok Cina sebelumnya, kemakmuran bagi rakyat Tiongkok. Tembok Cina yang baru bernama BRI atau obor. Kita akan bahas lebih dalam lagi untuk pemahaman bernegara agar yang baik kita tiru, yang tidak cocok kita buang, dan pastinya kebijakan sebuah negara tidak boleh jadi kebijakan dalam negeri negara Indonesia. Tidak boleh ada lagi yang membuat Indonesia menjadi tergantung, tidak berdaulat pada negara lain. Video narasi tentang impian Xi Jinping ini disponsori oleh Dinaran, tempat Anda menyimpan emas Anda dan melindungi aset Anda dengan emas. Download aplikasi Dinaran di Google Store dan Apple Store. Segera amankan aset Anda di masa VUCA ketidakpastian agar punya nilai lindung. Kita lanjut. Demi membuat negara kuat, pemerintah Tiongkok melakukan hal yang tidak pernah bisa dilakukan di negara demokrasi, yaitu mengendalikan perusahaan swasta dan merubah ulang aturan pendidikan, bisnis, hiburan sebagai bagian dari New Great Wall of China yang dulu adalah tembok fisik, sekarang adalah tembok mindset. Pertama, membuat Ant Group 1 tahun yang lalu, holding company dari Alibaba, kalau disamakan ibarat Alphabet holdingnya Google, tidak boleh melantai di bursa. Ant Group untuk IPO senilai 37 billion US dollar, tidak boleh. Pemilik Ant Group sejak 1 tahun yang lalu juga hilang, tidak nongol lagi, tidak berkicau lagi kawan kita itu sekarang. Namanya Jack Ma. Selama 3 bulan, Jack Ma tidak diketahui di mana dirinya, bahkan keluarganya pun tidak mengetahui di mana keberadaannya selama 3 bulan di awalnya. Kemudian pemerintah Tiongkok mengambil alih perusahaan Giant Tech senilai 1 triliun dolar dan menghapus dari bursa saham. Kemudian perusahaan terbesar online transportation di Tiongkok, Didi, dihapus dari toko aplikasi online. Semua App Store menghapus Didi. Kemudian dilanjutkan menutup aplikasi pendidikan online seperti Ruang Gurunya di Indonesia. Melarang aplikasi pendidikan senilai 120 billion US dollar tersebut. Xi Jinping berencana merubah kurikulum pendidikan Tiongkok. Tidak seperti ala barat sesuai aplikasi pendidikan terbesar tersebut. Tahun lalu, di bulan September 2021, textbook kurikulum nasional pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi diubah, total diubah, ditambah visi misi Xi Jinping dimasukkan dalam kurikulum bernegara Tiongkok dengan porsi waktu didik dulu 10% naik menjadi 30%. Porsi ideologi dan bela negara nasionalisme naik jadi sepertiga isi kepala anak-anak didik, yaitu ideologi BRI. PKC, Partai Komunis Cina, pemerintah Tiongkok merubah arti ideologi komunisme. Sekarang dan ke depan, BRI adalah ideologi komunisme hanya tool atau alat politik. Kemudian pemerintah Tiongkok mengendalikan Evergrande, konglomerat properti yang mengalami kebangkrutan senilai 350 billion untuk asetnya yang kemudian dikendalikan oleh pemerintah. Kemudian Tiongkok melarang reality show ala barat, Got Talentan, dan melarang semua influencer sosial media, TV, selebriti yang pria kewanita-wanitaan, cowok lenje-lenje kayak cewek, dilarang di semua acara. Lanjut, semua online games yang tidak sesuai dengan value nilai-nilai bernegara BRI, correct set of value diubah suai atau dihapus kalau tidak mau berubah, dan online game asing dilarang di Tiongkok sejak bulan November 2021.
Kemudian ke masalah pribadi. Zhao Wei, artis cantik Tiongkok terkenal di Hollywood. Semua film-filmnya dihilangkan dari web dan dilarang tayang di semua platform. Dihapus semua film sejak awal, juga berita-berita tentang dirinya dihapus dari semua rekam jejak internet di Tiongkok. Seolah orang yang bernama Zhao Wei ini tidak pernah ada. Ada apa dengan Tiongkok sehingga melakukan pelarangan, pembatasan, peraturan ulang secara besar-besaran sejak tahun 2020 dan 2021 kemarin. Perusahaan kapitalis, giant tech teknologi, developer real estate, perusahaan gaming, situs pendidikan, reality TV show, celebrities, semua diatur ulang, dibatasi, dan dilarang. Seakan tidak ada yang terlewati untuk tidak diubah. Demi apa? Demi BRI. Partai Komunis Tiongkok agaknya memiliki grand design negara Tiongkok ke depan sangat serius untuk menjadikan Tiongkok negara nomor 1 di dunia dengan membenahi semuanya dari dalam negeri terlebih dahulu, terutama mindset, ideologi, dan ketaatan semua pada rel baru bernegara, BRI. Tiongkok membuat peta baru, batasan baru, aturan baru dalam tata kehidupan di Tiongkok. Hal ini semua demi apa? Menutupi keparnoan seorang Xi Jinping yang menyebut dirinya the savior of China, atau memang bernegara Tiongkok memiliki rencana besar untuk menjadi raja dunia yang baru? Dari informasi sekilas, kita Indonesia belajar apa dari cara bernegara Tiongkok dalam 2 tahun terakhir ini? Kita tahu Xi Jinping di awalnya ketika menjabat sebagai orang nomor 1 di Partai Komunis Tiongkok telah menghukum mati lebih dari 1.000 koruptor, memiskinkan 500.000 pejabat, dan menghentikan 1 juta anggota Partai Komunis mantan pejabat publik karena korupsi, dengan hukuman tambahan lagi tidak bisa menggunakan sarana umum seperti bus, kereta api, rumah sakit, dan semua yang dibayari oleh APBN Tiongkok. Seumur hidup mereka tidak boleh menggunakan. Lalu sekarang dalam 2 tahun terakhir Tiongkok melakukan perubahan struktural baru lagi. Pelajaran apa yang Indonesia dapat? Atau nggak usah dipikirin, yang penting 2024 jadi presiden dan dapat kekuasaan gitu ya?